Halo, selamat malam. Halo Bu. Malam. Malam Bu. Oh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Nabila Aprilanda. Di sini Ibu sebagai pembimbing. Untuk semakin akrab, boleh kalian memperkenalkan diri kalian satu-satu? Silakan, siapa yang ingin duluan? Baiklah Bu Bella, saya duluan ya Bu Bella. Saya duluan ya Bu Bella. Ya, Bu silakan. Bella. Oke, sip. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikta Riyadi. Saya masih SMA Bu, kelas 12. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya siapa? Selanjutnya silakan. Oke, baik Bu, saya Bu. Dede, Bu. Ya Bu, perkenalkan nama saya Dede Fikri Haikal Bu. Saya baru duduk Bu di kelas 12 SMA Bu. Favorit saya Bu. Ya, selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Sohatul Hasanah, saya kelas 2 SMA. Terima kasih semua sudah memperkenalkan diri. Sama-sama Bu Bella. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan dari bimbingan ini, yaitu bimbingan ini topiknya adalah bersikap asertif kepada orang tua di kala pandemi. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan dari bimbingan ini adalah remaja mampu memahami dengan baik bagaimana bersikap asertif dalam mengungkapkan perasaan atau keterbukaan kepada orang tua di kala pandemik ini. Di sini kita pakai metode diskusi atau ceramah ya. Sebelum saya akan menyampaikan PPT-nya terlebih dahulu. Oh, sudah ya? Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar kata asertif? Belum, Bu. Pernah Bu Bella. Saya akan menjelaskan. Pernah Bu Bella. Pernah, tapi itulah Bu, tapi belum tahu Bu apa itu Bu. Makanya sekarang Bu Bella boleh jelaskan Bu apa itu asertif Bu. Pernah dengar ya Bu, tapi belum pernah. Oh, belum baik. tahu artinya Bu. Sama lah, sama Dikta, sama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bersikap asertif. Di mana definisi asertif itu sendiri adalah perilaku antar perorangan interpersonal yang melibatkan aspek kejujuran atau keterbukaan pikiran dan perasaan. Perilaku asertif ditandai oleh kesesuaian seseorang dan yang berperilaku asertif mempertimbangkan perasaan atau kesejahteraan orang lain. Jadi perilaku asertif itu adalah keterbukaan kita. Gimana sih cara kita tuh lebih terbuka dengan seseorang, terutama kan sesuai dengan topik ini yaitu kepada orang tua. Terus lanjut, faktor yang mempengaruhi asertif itu sendiri adalah menyebabkan individu itu tidak bisa menciptakan hubungan yang faktor yang mempengaruhi rendahnya perilaku asertif di dalam diri individu yang menyebabkan individu itu tidak bisa menciptakan hubungan yang baik atau sehat dan terganggunya adaptasi individu dengan orang lain. Selanjutnya yaitu menurut Setiawan 2019,
ada faktor-faktor yang mempengaruhi asertif atau perilaku asertif sebagai berikut. Pertama tuh jenis kelamin, kedua pola asuh orang tua. Jadi pola asuh orang tua tuh sangat mempengaruhi terbentuknya asertif di dalam setiap diri seseorang. Yang ketiga usia, keempat tingkat pendidikan, yang kelima sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat bersikap asertif. Pertama, orang menyadari peran dan keberadaan kita. Yang kedua, membuka peluang-peluang baru. Ketiga, memperoleh banyak teman atau lebih mudah bekerja sama. Yang keempat, memudahkan diplomasi dan mempengaruhi orang lain. Yang kelima, membuat orang merasa dihargai karena kepentingan dan kebutuhannya terakomodasi. Lanjut, kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan diinginkan secara langsung. Jadi, berperilaku asertif itu adalah sebuah kemampuan kita. Gimana sih cara kita tuh mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain dan mempertahankan setiap orang tuh memiliki hak-haknya ya kan. Jadi kita tuh mengungkapkan hak-hak atau apa yang kita inginkan itu kepada orang lain, tapi tidak melenceng atau tetap menghargai orang lain gitu. Selanjutnya, mengapa sih berperilaku asertif itu penting? Karena setiap individu dapat menyampaikan apapun yang diinginkan dan dibutuhkan, mempertahankan hak-haknya, membangun hubungan yang baik kepada siapa saja, dan bisa berperilaku jujur dalam mengungkapkan berbagai hal yang dirasakan. Sehingga tanpa sadar, bersikap asertif juga melatih diri untuk mempraktek rasa percaya diri dalam kadar sehat. Dengan menjadi asertif, setiap individu akan menjadi manusia yang seutuhnya, dengan beragam ide, perbedaan, dan celah yang tidak mencoba berpura-pura menjadi sempurna. Artinya, hanya berusaha menjadi diri sendiri. Jadi, berperilaku asertif itu membantu kita untuk tetap menjadi diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita berperilaku asertif? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, asertif adalah kualitas diri yang sangat berharga. Jika harus berperilaku dan menyatakan asertif agar kita dapat mengekspresi diri kita dengan positif. Kedua, percaya diri. Jika kita percaya diri, kita akan bertindak sebagai orang yang berkarakter tegas dan jelas. Yang ketiga, katakan apa yang kita inginkan tanpa perlu menyebut dengan bahasa kasar. Kita juga harus bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita dan tidak boleh diam saja ketika orang lain mendominasi kita, karena tidak selamanya kita harus mengalah untuk orang lain. Jadi kita tuh tidak selamanya bisa untuk mengalah kepada orang lain. Sewaktu-waktu kita wajib mengutarakan apa yang ada di pikiran kita dan perasaan kita. Yang keempat, tingkatkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh sangat penting kan dalam kita melakukan komunikasi. Kelima, jangan terlalu banyak minta maaf. Kita minta maaf itu seperlunya saja. Jangan setiap hal tuh kita minta maaf. Jadi tuh kayak kita tuh seakan kayak rendah gitu di hadapan orang. Jadi minta maaf itu seperlunya saja. Selanjutnya, berani berkata tidak. Setiap orang tuh memiliki keinginan kan. Keinginan untuk setiap orang tuh memiliki apa yang dia suka dan apa yang tidak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh terpengaruh sama orang lain gitu. Selanjutnya, bekali diri dengan informasi akurat. Jadi membekali diri dengan berbagai informasi itu penting ya buat kita, apalagi buat membentuk perilaku asertif itu sendiri. Nah, jadi inti pembahasan topik ini adalah bagaimana sih cara kita tuh kayak menyampaikan asertif kepada orang tua. Kan di masa pandemi ini, misalnya kalian nih kan lulusan
SMA nih kan, itu kan bingung tuh. Kebanyakan orang tua nih kan ada yang keras, ada yang bisa dikendalikan. Kita kan itu kan yang kenal sama orang tua itu cuma kita sendiri kan. Jadi ada cara-cara untuk kita tuh menyampaikan apa sih yang kita inginkan, apa sih yang menjadi pendapat kita, menyampaikan apa yang kita rasakan, tapi dengan cara yang baik gitu. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, gunakan kalimat dengan kata saya atau nama sendiri. Jadi tidak boleh pakai bahasa aku. Yang kedua, belajar mengatakan tidak. Jadi sama setiap orang tuh punya hal-hal yang dia suka dan apa yang dia tidak suka gitu. Jadi kita berhak untuk mengatakan tidak di keadaan yang tertentu. Ketiga, kendali emosi. Saat ingin bersikap asertif kepada orang tua, seseorang anak harus memiliki keterampilan komunikasi dengan baik. Sebab itu membuat kita mampu mengendalikan emosi ketika bicara dengan orang tua. Selanjutnya, menggunakan bahasa tubuh yang baik. Komunikasi nonverbal bisa lebih bertampak daripada kata-kata Anda yang diucapkan. Jadi tuh perilaku nonverbal tuh bisa sangat berfungsi daripada kata-kata yang kita keluarkan. Selanjutnya berbicara dari hati ke hati. Jadi kita tuh biasalah kan kita berbicara kepada orang tua tuh biasa dari hati ke hati gitu, supaya nyaman gitu. Jadi kita mengutarakan tuh tidak sungkan gitu biasanya. Terus menggunakan bahasa bersifat merayu dan membujuk orang tua dan ketahui apa yang kita inginkan. Selanjutnya terakhir, kendali pikiran dan tetap hormat kepada orang tua dalam menyampaikan semua perasaan dan apa yang kita inginkan. Nah, jadi berperilaku asertif ini sangat penting ya. Apalagi kita pas lulus tuh kan kita pengennya, misalnya kalian pengen kuliah, ada yang pengen kerja, ada yang pengen bangun usaha sendiri. Itu kan setiap orang berbeda-beda kan. Jadi kita tuh perlu mengungkapkan apa yang kita inginkan tuh kepada orang tua, tapi dengan bahasa yang baik dan sopan gitu. Tanpa membuat orang tua tuh merasa tidak dihargai oleh kita gitu, Bah. Jadi cukup itu. Sekiranya ada yang tidak jelas atau yang ingin kalian pertanyakan, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Bu, mungkin saya, Bu. Ya. Bu. Jelas, Bu, suara saya, Bu Bella? Jelas, silakan, Saudara Rita. Oke, jelas. Makasih ya, Bu Bella. Di sini nih, Bu, saya mau bertanya nih, Bu. Ibu kan tadi menjelaskan mengenai bersikap asertif ya, Bu, dalam hal keseharian kita lah ya, Bu. Jadi, Bu, yang pengen saya tanyakan nih, Bu, simpel saja sih pertanyaan saya nih, Bu. Menurut Ibu sih, Bu, seberapa efektifnya dah, Bu, kita bersikap afektif ini, Bu, untuk menyatukan untuk menyatukan hubungan yang mungkin udah rusak gitu, Bu, dengan teman atau dengan keluarga gitu, Bu, atau kalau misalnya kita punya masalah, Ibu, dengan teman sebaya kita, Bu, kira-kira kalau kita bersikap afektif ini untuk memperbaiki hubungan itu, Bu, efektif tidak, Bu, menurut Ibu, dengan cara bersikap efektif ini, Bu? Oke, untuk menyelesaikan kesalahpahaman gitu, Bu. Pokoknya masalah-masalah dengan keluarga atau dengan teman sebaya kita, Bu, kira-kira, Bu, bersikap efektif ini, Bu, efektif tidak, Bu, menurut Ibu ya? Boleh nggak, Bu, nambahin? Saya mungkin sebelum saya menjawab, ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari temannya, Saudara Dede dan Salatul? Mungkin saya, Bu, ingin lah, Bu, mencoba ya, Bu, boleh enggak?
Boleh, silakan. Nanti Ibu boleh luruskan ya sama Bu Bella. Nah, tadi kan apakah efektif gitu gini bukan saudara Dikta, apakah efektif gitu sikap asertif ini Ya, terhadap orang yang mengalami masalah hubungan retak gitu, hubungan yang sudah kurang baik gitu, hubungan baik terhadap keluarga maupun teman sebaya gitu kan. dan Apakah dan kita tuh menggunakan itu dengan bersikap efektif saja gitu cara kan yang seperti Bu Bella jelaskan dulu supaya kita tuh udah hilang gitu permasalahan kita dengan keluarga ataupun dengan masalah sehingga tuh hubungan kita tuh terjalin dengan baik lagi yang sebelumnya mungkin putus gitu kan, terjalin baik lagi. Kira-kira dengan bersikap efektif itu bisa tidak atau efektif? efektif? Ya, efektif. Ya, efektif. Ya, sangat efektif sekali kalau kita melakukan proses asertif terhadap permasalahan atau yang sudah dialami oleh saudara Dikta atau mungkin siapa saja mungkin yang disamarkan mungkin dengan permasalahan yang sudah hubungannya kurang baik terhadap keluarga, teman sebaya. Mungkin sikap asertif ini tuh sangat bagus, sangat baik, sangat efektif untuk dilakukan. Apalagi kita di situ kan ada dijelaskan mengenai bagaimana sikap yang baik, bagaimana keinginan diri. Nah, keinginan diri juga kan tadi harus keinginan diri yang baik gitu. Terus ada sikap jangan terlalu sering meminta maaf. Tapi kan kalau ini hal positif gitu kan, ini hal positif ingin mengembalikan hubungan yang kurang baik, maka kita harus rendah diri gitu, harus rendah hati gitu untuk memberikan rasa maaf kita terhadap orang tersebut. Maka sikap asertif ini sangat efektif sekali untuk dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan tersebut. Kalau menurut saya kayak seperti itu. Ya, mungkin kembali lagi kepada ibunya. Ya, terima kasih Dedek Fikri Haikal. Baiklah, ini menurut saya ya. Menurut saya itu sangat efektif karena berperilaku asertif ini sangat menghargai kan, cara kita menghargai orang lain dan menghormati satu sama lain kan, sehingga itu dapat menciptakan suatu hubungan yang baik dan sehat. Jadi berperilaku asertif ini juga dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang baik, dengan perilaku yang baik. Di dalam kita menyampaikan suatu keinginan tuh, kita harus menggunakan bahasa yang baik, sehingga tidak menyinggung perasaan seseorang gitu kan. Dan tetap menghormati apapun yang menjadi pendapat orang lain gitu. Jadi kita saling menghargai gitu. Sehingga itu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan mengungkapkan perasaan secara jelas, lugas dan tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Bella, udah paham kok Bu. Paham sekali. Ya, mungkin dari Salatul yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Nggak paham mungkin Bu Salatul. Emang Sudah, pandai. Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari kalian? Bu, tadi paket saya tuh tiba-tiba habis, Bu. Jadi masih daftar paket dulu. Ya, nggak apa-apa. Makanya tadi kameranya itu langsung dimatiin soalnya paketnya habis. Ya, nggak apa-apa. Oh, maklum ya. Ya Bu, soalnya virtual ya Bu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Mungkin cukup sampai di sini bimbingan kita pada hari ini ya, pada malam ini, karena sudah malam banget ya. Sudah Bu. Ya Bu, tapi
menyejukan hati, Bu, tapi menyejukan pikiran gitu, Bu. Nggak terlalu banyak pikiran kalau nggak tentu. Sebelum penutupan, saya ingin bertanya nih, perasaan kalian mengikuti bimbingan ini gimana gitu, Pak? Bu, Hanya sulatul. Ya, silakan. perasaan saya sih Bu saat mengikuti kegiatan ini tentunya merasa senang, soalnya kan saya itu kan awalnya tidak tahu apa itu yang dimaksud yang dijelaskan Ibu tadi. Yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu, Bu. Ya, selanjutnya silakan. Dari Dedek mungkin? Ya, Bu, Dedek, sama. Dedek. Ya Bu, sama Bu. Ya perasaan saya senang gitu Bu, senang bisa bisa menambah pengetahuan saya mengenai asertif. Jadi saya tuh tahu asertif tuh bagaimana, gimana apakah bisa dalam menghadapi masalah seperti yang tadi sudah Dikta tanyakan. Ternyata bisa ya Bu. Jadi tambah pengetahuan gitu. Dari Dikta, saudara Dikta? Udah paham Bu dia Bu. Sama Bu, sama yang lain Bu, seperti saudara Haika, seperti saudari Suhatu, sama-sama dapat pengetahuan Bu. Karena bimbingan komponi kan Bu, kita saling-saling sharing, saling pendapat. Kalau punya masalah kita saling diskusi satu sama lain. Jadi itu dari yang lain tuh saya juga dapat pengetahuan Bu, dari Haika juga dari Suhatu Hasana Bu. Dan juga dari materi yang Ibu jelaskan bahwasanya, jadi hari ini saya tahu Bu bahwasanya kalau saya punya masalah mengenai dengan keluarga, kalau ada hubungan yang kurang baik dengan keluarga ataupun dengan teman sebaya, rupanya bisa Bu menggunakan sikap, hanya bersikap seperti afektif itu saja bisa Bu menyelesaikan permasalahan saya. Itu cukup, saya sudah bagus Bu, senang saya rasa saya dapat pengetahuan baru dari Ibu Bella. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Baik. Mungkin cukup sekian bimbingan kita pada malam ini. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.